Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Ella. Hari ini aku mau sharing lagi tentang pengalaman aku, yang lagi-lagi pengalaman aku ya guys. Aku kan bercerita di sini itu berdasarkan pengalaman-pengalaman aku. Jadi hari ini temanya adalah seputar gigi. Oke, aku mau cerita seputar gigi atau lebih tepatnya adalah pengalaman aku membersihkan karang gigi. Cuma sebelumnya aku mau terima kasih banget buat temen-temen yang udah mm, kasih pengalaman-pengalamannya juga di kolom komentar video-video yang aku posting. Dan terima kasih juga buat temen-temen yang di kolom komentar itu banyak nanya. Itu beneran aku happy banget loh guys, karena aku tuh kayak ngerasa aku tuh kayak berguna gitu loh buat temen-temen. Jadi kayak hidup aku di dunia ini kayak ada manfaatnya gitu. Kalau misalnya kalian itu pada nanya atau kalian pada sharing tuh aku happy banget. Jadi itu salah satu hal yang bikin aku semangat untuk upload video. Jadi aku makasih banget buat semua teman-teman yang ya support kalian itu amat sangat membuat aku bahagia. Dan aku juga sangat amat terima segala kritik dan saran yang kalian ngerasa aku masih kurang gimana-gimana. Aku sangat menerima. Semoga kedepannya aku bisa jauh lebih baik lagi dan aku lebih semangat untuk upload-upload video. Oke, biar nggak kebanyakan ngomong, sekarang aku mau langsung aja ya cerita. Jadi, pertama itu aku ngerasa kalau gigi aku itu udah bener-bener nggak banget. Karena, mungkin nanti aku kasih foto, kayaknya aku ada foto sebelum aku berangkat ke klinik dokter di mana aku membersihin gigi. Oke, jadi aku itu pergi ke salah satu klinik yang ada di kota aku. Itu klinik dokter gigi. Bikin janjian dulu sama adminnya. Di situ aku dapet jam 11 di hari Sabtu. Jadi aku langsung ke dokter gigi itu, dokter atau klinik gigi tersebut jam 11. Jadi itu tepat waktu banget sih di sana karena udah ada schedule-nya gitu loh guys, ada jadwal-jadwalnya. Jadi kita kayak kalau misalnya mau ke sana kita tuh harus bikin janji dulu, jadi nggak bisa langsung. Singkat cerita, aku langsung ke dokter gigi tersebut. Di sana sih nunggu sebentar lah kayak pendaftaran gitu, jadi ditanya dulu ini atas nama siapa, atas nama Wela, bla bla bla. Terus kita cekin dulu deh sebelumnya, cekin peduli lindungi gitu. Jadi di situ syaratnya kita itu harus udah vaksin minimal kedua. Tapi kan aku sudah vaksin ketiga ya guys, jadi ya udah nggak masalah. Terus aku download peduli lindungi, terus aku masuk ke klinik tersebut. Setelah aku masuk klinik tersebut, aku langsung mbak apa sih perawat ya kayaknya, perawat yang kayak ngedata kita gitu. Jadi sebelumnya ditanya atas nama siapa, gini gini gini, terus udah lah ya, udah pernah sebelumnya ke situ atau belum. Dan aku emang baru pertama kali ke klinik tersebut. Setelah 5 menitan aku nunggu di kursi tunggu itu, aku akhirnya ketemu sama dokternya. Di sana itu dokternya ramah sih. Jadi aku ditanya, kita ini mau bersihin karang gigi ya mbak? Kata dia gitu, iya iya. Terus dah akhirnya aku langsung disuruh sama perawatnya itu untuk duduk di kursi panas. Enggak. Jadi kursi untuk aku melakukan prosedur pembersihan karang gigi. Jadi sebelumnya aku disuruh kumur-kumur dulu pakai cairan betadine ditaruh di gelas air mineral. Jadi aku kumur-kumur dulu, terus aku buang. Udah gitu dokternya nyuruh aku untuk kayak rebahan gitu di kursi kursi apa namanya ya guys, kursi ya kayak kursi dokter gigi gitu loh guys, pasti kalian paham lah ya maksud aku. Jadi aku rebahan di situ, dokter itu dokternya itu ngebersihin gigi aku pakai alat yang kayak semprotan air gitu, sama ada alat kayak stainless ya, apa sih guys yang kayak, nanti aku cari di Google, aku taruh di sini ya, alat kayak gitu. Jadi aku dibersihin dan rasanya itu aku berpikir kalau rasanya tuh bakal sakit atau ngilu. Ternyata di aku tuh kayak nggak berasa sih guys. Cuma mungkin ada satu, aku ngerasa di gigi sini agak sedikit nyut-nyut ngilu. Cuma kata dokternya gini, kalau misalnya ngerasa ngilu, angkat tangan aja, nanti dokternya langsung berhenti pas aku angkat tangan gitu. Jadi kayak apa, kode gitu loh guys, kalau misalnya kita ngerasa sakit langsung angkat tangan aja, nanti dokternya langsung berhenti, bakal kayak ngelepas, kayak berhenti dulu gitu loh guys. Jadi pas di bagian lain-lain sih aku nggak ada masalah banget, nggak ada rasa apa-apa, cuma kayak semprotan air gitu, semprot, jadi disemprot air terus dikasih selang gitu loh untuk nyedot air yang ada di dalam mulut kita. Udah gitu di situ dokternya ngebersih bersihin gitu.
Sampai pada akhirnya wah semuanya dalam-dalam dibersihin. Dan itu tuh nggak lama sih guys, kayaknya nggak sampai 1 jam itu semua udah beres. Dan setelah aku ngelakuin bersihin karang gigi yang nggak ada rasa itu, cuma bukan sakit, ngilu di bagian depan sini, dan segalanya itu ternyata baik-baik aja kata dokternya. Aku punya gigi ke-33 yang ada di sebelah sini, dan itu menyebabkan aku gampang banget sariawan karena dia tuh sering ngelukain pipi aku, dalam pipi aku yang di sini. Jadi dokter menyarankan untuk mencabut gigi itu. Cuma aku belum punya cukup nyali untuk ngebuang gigi tersebut karena cabut gigi itu kan sakit ya guys. Kayaknya aku harus ngumpulin niat dulu kalau emang aku bener-bener mau nyabut gigi geraham aku yang gak berfungsi, yang gak berguna itu. Jadi pada akhirnya aku udah beres tuh. Jadi dokter bilang aku nggak ada masalah lain nih selain karang gigi tersebut, dan karang giginya juga udah diberesin, dan gigi aku tuh juga nggak ada yang bohong kata dia. Jadi mungkin masalahnya hanya di satu itu, gigi geraham aku yang paling pojok kanan ke administrasi. Aku langsung ke administrasi, aku pembayaran. Jadi total aku ngabisin karang gigi itu 350.000 untuk semua bagian atas bawah belakang semua dibersihin itu 350.000. Jadi menurut aku itu worth it banget sih guys. Kita ke dokter gigi, kita beneran sama ahlinya ya guys, langsung ke ahlinya, itu 350.000 udah beres, udah bersih, dan gak lama, itu gak sampai 1 jam gigi aku udah bersih, udah kinclong. Setelah itu aku balik lagi turun dan aku pulang. Setelah pulang aku kan kayak ngerasa aku takut gigi aku bakal kenapa-napa. Terus aku coba makan es dan makan yang panas, itu baik-baik aja, ternyata nggak ada rasa-rasa gimana-gimana. Cuma mungkin yang tadi bagian depan yang aku bilang yang waktu pembersihan itu agak ngerasa ngilu, mungkin di situ agak rasa agak cekit dikit waktu aku minum es. Cuma itu nggak terlalu mengganggu banget sih guys, sampai yang aku sampai nggak bisa minum es itu nggak. Cuma mungkin ada rasa sedikit-sedikit, cuma kalau sekarang udah nggak ada rasa karena udah semingguan kali ya. Mungkin apa aja yang kalian harus perhatikan sebelum kalian pergi ke klinik gigi atau dokter gigi itu adalah, mungkin yang pertama, kalian itu sudah melakukan vaksin, ya setidaknya 2 kali vaksin, atau mungkin lebih baik memang kalian sudah booster. Tapi kalau emang kalian belum booster, seenggaknya 2 kali vaksin ya. Terus download Peduli Lindungi, karena biasanya untuk di klinik gigi itu kita itu harus check in dulu di Peduli Lindungi karena untuk memastikan kita memang benar-benar udah melakukan vaksin. Terus, sayang, selanjutnya dana, habisnya dana. Jadi aku kemarin kan habisnya 350.000. Jadi kisaran harganya itu sekitar 300 sampai 500.000 untuk pembersihan karang gigi atas bawah dan semuanya. Di situ aku habisnya 3,5. Oke, jadi menurut aku untuk kita ngebersihin karang gigi 350.000 itu worth it sih guys, karena bersih dan jadi kayak ngerasa pede juga kan ngomong karena gigi kita udah bersih juga, udah nggak ada yang karang gigi yang mengganggu banget. Karena aku itu masalah banget sih di depan sini, di gigi bawah aku tuh nih kemarin itu nggak banget lah, aku nggak suka karena kayak ngerasa kayak gigong. Karang gigi itu apa sih? Karang gigi itu kan kayak plak gitu ya guys, plak yang nempel, kemungkinan karena bekas makanan atau emang air liur kita, cuma aku nggak tahu sih. Jadi menurut aku emang lebih baik kita itu langsung ke ahlinya ya guys, langsung ke dokter, karena selain alat-alatnya steril, mereka juga kan punya pengalaman yang benar-benar memang sudah diuji ya guys, karena mereka kan sekolah dulu sebelum mereka benar-benar praktek ke manusia atau kita. Jadi nggak asal-asalan, jadi itu kemungkinan resiko yang kita dapat juga sangat kecil karena mereka memang profesional. Tapi aku nggak menjudge atau tidak menyalahkan kalian kalau memang mau pergi ke mungkin ke ahli gigi atau apalah itu juga yang nggak masalah karena itu kan pilihan ya. Kalau aku mungkin memang ke dokter gigi. Jadi gitu aja sharing aku hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir ke video aku. Dan semoga kali ini videonya juga bermanfaat. Dan semoga kalian juga happy dengerin bacotan aku. Dan kalau emang aku ada salah, aku mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang dan kritik dari kalian, aku sangat menerima. Karena itu sangat membantu aku untuk memperbaiki hari demi hari.
Dan kalau kalian juga ada pengalaman, sharing-sharing lagi di kolom komentar. Dan segitu aja untuk hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. I love you. Aku. Mwah.